benang merah ceritanya adalah sama, tapi latar belakang karakter kita adalah beda gitu dengan yang dulu. Kehidupannya Ambar yang dulu sama yang sekarang tuh beda. Jadi Mbak Ayu tuh nggak juga tipe yang ngasih-ngasih tahu gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. September To remember. Halo Sobat 21, saya Oka Antara. Saya Marsha Timothy. Dan kami sedang berada di XXI. Sampai 98 itu saya SMP. Ngaku SD. Dia mau ngaku SD pasti. Terus kita Nonton apa enggak? nonton sih sebenarnya enggak ngikutin per episode gitu enggak. Tapi tahu ada sinetron judulnya Noktah Merah Perkawinan, saat itu tahu, bahkan tahu pemain-pemainnya. Dan akhir-akhirnya tuh nggak tahu kapan lah, pokoknya di antara selama sinetron itu tayang tuh saya tahu gitu cerita itu tentang apa sebenarnya. Kalau saya waktu tahun rilisnya sinetron itu saya masih SMP juga, dan kebetulan tidak sempat melihat, tidak sempat menonton, tapi tahu. Kenapa? Karena sinetron Noktah Merah Perkawinan waktu itu fenomenal sekali. Setiap kali lagi pergi ke sekolah naik bajai gitu pasti ada orang yang jualan tabloid itu di depannya headline-nya Noktah Merah Perkawinan, majalah-majalah isinya itu semua, dan mama sama asisten rumah tangga ngomonginnya itu terus. Jadi cukup tanpa usaha anak-anak kecil langsung tahu gitu kalau Noktah Merah Perkawinan itu segaung itu. Kayaknya whether you love it or hate it, tahu aja pokoknya Ya, benar. masa itu. Anehnya justru kayaknya dengan film ini malah kayak ngasih masukan baru buat kita ya. Kayak ngasih insights, kayak ngasih malah jadi kayak membantu kita untuk merefleksikan diri nggak sih gitu. Karena ceritanya dekat sekali gitu kan, kayak bagaimana orang tua dari masing-masing pihak ikut mencampuri urusan rumah tangga itu kan sangat-sangat banyak terjadi di couple manapun gitu loh. Jadi menurut aku sih nggak ada satu atau dua atau tiga ya, bahkan hampir semuanya gitu. Kayak bagaimana Gilang ketika dia keluar rumah untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, di situ dia dihadapkan ketemu dengan potential job givers gitu loh. Dalam hal ini adalah Yuli yang secara tidak sengaja ketemu, memberikan dia kesempatan untuk bekerja, survei proyek ke lokasi tertentu, pulang bareng naik kereta gitu. Itu masalah klise yang timeless, selalu terjadi dari masa ke masa ke couple manapun. Kayaknya tuh cerita ini tadi kan Oka bilang it's timeless ya. Jadi kayak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan Gilang dan Ambar gitu, dalam kehidupan mereka, itu pun kayaknya memang terjadi di banyak orang, nggak cuman masa sekarang gitu. Kayak dari masa ke masa ada aja gitu. Baik itu beneran terjadi ataupun asumsi-asumsi ataupun salah paham gitu. Ada aja gitu. Jadi kayak kalau dibilang relate dengan masa sekarang, iya juga, iya banget gitu. Dari yang masa-masa ketika Noktah Merah sinetron tayang pun juga nyambung-nyambung aja gitu. Yang bisa relate dan kesannya kayak aktual banget dengan kehidupan zaman sekarang sih mungkin bagaimana seseorang yang sudah berumah tangga itu bisa kebetulan dekat sama orang yang di luar gitu, orang baru. Itu mungkin yang bisa relate banget, yang aktual sekali itu adalah bagaimana mereka berdua itu saling bertukar kisah gitu, saling sharing kehidupan masing-masing secara tidak sengaja. Jadi ketertarikannya bukan yang secara fisik, yang bagaimana bentukan si perempuan tersebut atau laki-laki tersebut, badannya bagus atau apa, enggak gitu. Jadi lebih ke kenyamanan yang diberikan melalui sharing stories.
Kalau insights dari Mbak Ayu, kita kebetulan ketika lagi persiapan kan ada reading ketemu gitu. Kalau insights tuh sebenarnya enggak, tapi lebih banyak cerita-cerita gimana prosesnya dia ketika syuting Noktah Merah dulu. Dia tuh sampai kurus banget waktu ngerjain sinetron itu karena memang menaruh rasa, emosi semuanya untuk Ambar gitu. Tapi karena memang Mbak Ayu juga udah baca skripnya untuk film ini dan dia tahu gitu bahwa memang Benang Merah ceritanya adalah sama, tapi latar belakang karakter kita adalah beda gitu dengan yang dulu. Kehidupannya Ambar yang dulu sama yang sekarang tuh beda. Jadi Mbak Ayu tuh nggak juga tipe yang ngasih tahu gitu. Dan saya pun ketika bertanya lebih ke bagaimana ketika dia syuting pada saat itu gitu. Tapi kita nggak berdiskusi atau bertukar pikiran secara khusus untuk karakter Ambar yang sekarang. Kalau aku sih nggak ada ya, nggak ngobrol sama Mbak Ayu tapi tidak memberikan insight, nggak ngasih apa-apa. Kecuali saya dikasih masker sih gitu aja. Beneran saya dia dikasih masker. Karena bagus masih dari, pandemi sekali waktu itu. dari, Komunikasi adalah yang terpenting dalam setiap hubungan, nggak harus dalam hubungan pernikahan suami istri, tapi terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap anak itu pun harus tetap kita usahakan dan kita jaga agar komunikasinya tuh baik gitu. Dan membuat komunikasi baik itu nggak mudah sama sekali, nggak semudah kata-kata harus berkomunikasi ya. Kalau ngomong kayaknya gampang gitu, komunikasi. Kalau dari aku sih yang aku dapat adalah pernikahan itu adalah perjalanan yang panjang. Seperti orang bilang kalau udah menikah kan selamat menempuh hidup baru, karena itu is a timeless journey, nggak ada batasan waktunya gitu loh. Melalui film ini mungkin nanti penonton bisa ngelihat bagaimana orang yang udah mencapai 10-11 tahun pun masih mengalami kendala, masih memiliki kerikil-kerikil di tengah jalan yang harus mereka laluin. Jadi udah mencapai angka 10 tuh it's not the end of the story. Bahkan bisa di usia pernikahan 15, 20 ada aja yang harus mereka adaptasi, harus mereka sesuaikan. Jadi melihat dari pesan Noktah Merah Perkawinan ini seperti mengajak penonton untuk sama-sama realistis dalam melihat sebuah hubungan, bahwa hubungan ini tidak fairy tale happy ending dalam waktu setahun, tapi panjang. Hai Sobat 21, jangan lupa saksikan film Noktah Merah Perkawinan Mulai tanggal 15 September 2022 di 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.